di tengah sorotan kasus judi online, Kapolri menegaskan akan mencopot siapapun tak pandang pangkatnya di Mabes Polri bila terbukti bersalah. Namun, pakar pidana menyorot pengungkapan kasus seharusnya menyasar bandar judi. Usai pembubaran Satuan Gabungan Khusus Merah Putih atau Satgasus Merah Putih Polri, Polri kini tengah gencar melakukan pemberantasan praktik perjudian. Sebelumnya, warga menyoroti praktik judi online yang diduga melibatkan aparat. Di tengah dugaan penyalahgunaan wewenang di internal Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mencopot polisi yang terlibat dalam praktik perjudian. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Pengungkapan kasus judi yang mencolok terjadi di Polda Sumatera Barat. Dalam 2 pekan sejak awal Agustus, Polda Sumatera Barat membongkar 169 praktik judi online dan 294 orang ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus yang sama di Polda Jawa Timur, ada 500 orang yang ditetapkan menjadi tersangka sejak awal tahun 2022. Modus bandar judi menyusup melalui media sosial. Namun, jumlah pengungkapan tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan memberantas judi. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho menyebut pengungkapan kasus perlu menyasar bandar judi. Jangan sampai pemainnya itu dikandangin semua, bandarnya nggak ketemu. Nah, ini yang menjadikan suatu penegakan hukum yang tidak komprehensif. Karena namanya perjudian, ada 2 subjek hukum antara pemain dan bandar. Dalam jeratan pasal 303 KUHP disebutkan, para pelaku bisa dijerat ancaman hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal 25 juta rupiah. Namun, belum ada studi yang menyebut pengungkapan berbanding lurus dengan berkurangnya angka perjudian. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri dengan tegas akan mencopot jajarannya yang terlibat praktik judi online. Namun apakah pernyataan Kapolri memiliki keterkaitan dengan praktik judi online yang sempat mengemuka di publik yang diduga melibatkan Ferdy Sambo? Kami telah bergabung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Mbak Priska. Kak Asep, jadi gini, kalau Kapolri pintu masuknya dari aparat untuk bersih-bersih judi online ini langkah yang tepat atau tidak untuk sasar sampai ke bandar judi? Ya, pernyataan Kapolri cukup tegas dan keras kan pernyataannya. Judi online loh disebut ya, malah judi darat. Dan itu berulang-ulang, malah menyebut jabatan kan dari mulai Kapolres, Direktur, sampai Kapolda. Artinya apa? Ada sesuatu memang harus dibenahi, apalagi sinya sebelumnya katakan oleh Pak Mahfud kan, ada kekuasaan tertentu bersamaan juga dengan kejadian. Kemudian juga waktu yang bersamaan beredar tentang ya Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, di mana wilayah-wilayah tertentu disebut orang-orang tertentu. Nah, saya kira ini penting sekali. Kalau Kapolri sudah menyatakan gitu, berarti sinyalnya memang lampunya udah ya siap-siap gitu kan. Artinya apa? Siap akan, malah Kapolri kalau tidak salah menyatakan siap angkat tangan kan. Artinya ada sesuatu yang harus dibersihkan sebagaimana pernyataan Pak Jokowi kan, harus dibuka semuanya. Tapi dibuka semuanya tidak hanya, sebenarnya kasusnya pembunuhan, hanya beriringan bersamaan ya. Nah, yang disebut ya seseorang itu berkaitan dengan ini yang lagi ramai beredar di publik itu, ini perlu diperjelas gitu kan. Pernyataan Menko Polhukam kan tidak sembarangan. Kalau itu pernyataan Menko Polhukam diikuti oleh pernyataan Kapolri ya tidak terbukti, itu pencemaran nama baik dong. Tapi sebaliknya, kalau itu memang fakta harus diungkap. Bagaimanapun juga memang ini misalkan fakta harus diproses siapapun. Pernyataan Kapolri kan jelas, Kapolres, Kapolda, Direktur ya, dan Kapoldanya Kapolda menentukan kalau selama ini beredar di media massa kan. Nah, ini harus hati-hati saya kira mensikapinya. Karena 2 hal, kita harus menjunjung ajas praduga tak bersalah, ya kemudian ajasi manusia. Kalau memang benar, proses. Benar, saya setuju. Apresiasi kepada Kapolri, copot gitu. Kalau enggak, angkat tangan. Nah, ini harus dibersih-bersih. Kedua, tapi sebaliknya, kalau itu merupakan dalam tanda petik pertarungan atau isu-isu liar yang tidak bertanggung jawab, orang-orang itu bersihkan nama baiknya. Ya, maka sering saya katakan, hormati prosedur. Ya, ini kan ada 2 tindak pidana yang berbeda, tapi momentumnya itu ya, Kang Asep ya, tadi ada pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo, muncul juga di media sosial ramai soal Konsorsium 303, berbarengan juga Kapolri langsung bilang tegas akan bersih-bersih judi online. Bagaimana kita publik ini membacanya?
rangkaian bersih-bersih yang dilakukan Kapolri ini? Ya, yang pertama para pengguna udah jelas, tegas, terang kan, masa katakan telanjang, itu cepat diproses dan kita bersyukur hari ini kan diserahkan kepada kejaksaan menyusul PC. Jadi harus perkara ini cepat diproses. Kedua juga yang obstruction of justice itu juga diproses, yang 83 baru 6 secepatnya itu. Nah, kemudian itu harus beriringan, simultan ya, linear. Artinya apa? Ketika isu-isu yang sekarang disinyalir oleh Menko Polhukam, ya ada kerajaan, ada sub kerajaan dan sebagainya lah, itu istilah saya gue kurang begituin ya. Kemudian juga Kapolri ini. Nah, saya kira sudah sekarang uji online itu kan tidak jadi online, itu kan udah berlangsung lama. Cuma kita nggak tahu. Nah dalam tanda petik ya, sekarang isu-isu ini berkait dengan oknum orang-orang tertentu ya harus ditindaklanjuti. Seperti tadi saya katakan, kalau ternyata di belakangnya adalah penegak hukum, oknum penegak hukum ya harus ditindak dong pelaku-pelaku ini, jangan sampai dibiarkan. Tapi sebaliknya kalau hanya menyangkut judi online ini, ya kita paham lah kelompok-kelompok tertentu ya, misalkan bandar-bandar tertentu ya harus ditindaklanjuti. Kalau tidak lanjuti ya selama ini jadi masa kecil ya itu judi itu ada. Kalau sekarang kan zaman online, ini kan masih berlangsung. Beda bentuknya aja gitu ya Kang Asep ya? Online itu kan undang-undang kita diatur ancamannya 6 tahun loh, tidak boleh berjudi di online. Tapi kan tidak pernah selesai. Nah kalau sekarang tidak selesai dikaitkan dengan isu liar, nah publik kan berhak tahu dong. Makanya harus diproses. Seperti memproses kasusnya pembunuhan kan, pembunuhan juga jangan hilang temanya, isunya harus cepat diselesaikan, cepat ke meja sidang. Yang judi online yang katakanlah baru isu liar, yang itu kata udah beredar memang di mana-mana, ya harus tindak-lanjuti. Karena kalau nggak diberesin malah jadi isu liar, backfire-nya ke Polri juga gitu ya Kang Asep ya? Nah ini kalau saya perhatikan, mohon maaf saya bukan pengamat politik, saya khawatirkan isu-isu ini dikembangkan ujungnya adalah untuk merusak nama institusi. Makanya perlu Pak institusi ini terbuka, transparan ya, seperti menangani kasus pembunuhan, buka aja seterang-terangnya, periksa aja orang-orangnya lainnya. Kenapa? Selain katakan bahasa sederhananya, kalau bersih kenapa risih? Buka aja seterang-terangnya. Atau kalau benar tinggal tunjuk siapa yang menyebarkan itu gambar-gambar itu kan isu-isu itu. Tinggal sekarang berani untuk terbuka semuanya kan, ketika jangan apalagi di awal ada rekayasa ya, Markus maklar kasus ya, yang ujungnya nanti publik semakin tidak percaya. Tapi justru kalau keberanian Kapolri menyatakan angkat tangan dicopot, itu saya kira udah kita dukung semua, publik akan di belakangnya Kapolri kan. Tapi sebaliknya pejabat-pejabatnya tadi di tingkat pelaku-pelaku oknum yang menjadi dalam tanda petik konsorsium, tanda petik ya, konsorsium 303 ya tadi dibersihkan atau dibereskan. Pilihannya cuma itu, mau dibereskan atau dibersihkan. Atau dibersihkan. Ya. Kalau Kang Asep ini kan udah hatam sebagai mantan hakim gitu, hal-hal beracara, termasuk hal di balik layarnya. Nah kalau kita lihat misalnya Kapolri ini selama 2 pekan terakhir ngegas banget untuk mengungkap judi online. Di Sumatera Barat misalnya di Padang ada 294 tersangka langsung. Tapi pada praktiknya selama ini apa sih mentoknya? Apakah tadi memang terganjal ada aparat yang bermain di sana atau seperti apa Kang Asep? Pengalaman empiris saya, kalau judi itu yang dikirim kan judi sabung ayam, judi-judi kecil lah. Ya tidak pernah bandar-bandarnya, ya maaf ya, saya katakan ya tokoh-tokohnya itu yang punya tokoh-tokohnya jarang dikirim. Boleh katakan tidak pernah lah, ya kutuk-kupret gitu yang suka diproses itu, ya beraninya kan yang itu. Tapi kan kalau memang ini benar selama ini di wilayah-wilayah provinsi-provinsi tertentu ada orang-orang tertentu yang dibackingi, ya itu si seret tadi harus dibersihkan kan, kalau nggak mau dibereskan kan, nah itu pilihannya cuma itu. Kalau itu tidak dibereskan, ya tidak dibersihkan, ya orang-orang itu selamanya akan mengganggu penegakan hukum. Dan judi ini kan 303 itu kan pasal KUH pidana yang ancaman 10 tahun. Sekarang kan tanda petik yang beredar istilahnya konsorsium 303 itu bisa dirasakan emang susah dibuktikan karena kita kan berhadapan dengan ya oknum-oknum backing lah ya di belakang memang backingi perkara 303 dari dulu lah. Kalau 303 itu dari zaman saya kuliah lah sampai jadi saya selesai jadi hakim pun boleh dikatakan jarang perkara judi itu, terutama tadi bandar-bandarnya yang muncul tuh judi sabung ayam yang sering ketangkap. Yang sulitnya tuh apa aja sih Kang? Apa di sisi pembuktian itu kenapa jadi sulit sekarang di praktiknya? Judi itu kan penyelenggaranya ya, bandar-bandarnya kan tertutup, susah terungkap. Nah kalau di pengadilan kita kan nunggu bandar-bandar kelas baratnya kan. Nah bandar unet yang terungkap, padahal kita tahu ya. Tapi kan nggak bisa. Kalau saya dulu kan zaman hakim, terima. Loh ini orang yang main-main gini aja, yang beli gini aja gitu. Tapi loh kenapa? Ini kan apalagi zaman online ini kan sekarang susah dijangkau gitu kan. Susah dijangkau. Bagaimana jaringan-jaringannya itu yang harus diikuti jejak digital. Apalagi kalau isunya misalkan jejak digitalnya bisa dihapus. Tapi saya pikir dengan keberanian Kapolri dengan semangatnya untuk membersihkan institusinya, ya kita harus dukung dan sekarang harus dibuka seterang-terangnya.
Ya, kita dukung untuk dibuka sampai tuntas ya, apalagi soal yang judi online ini kita tunggu pembuktian. Tuntas, jelas, tegas, keras. Kalau nggak keras nggak bisa. Oke, tuntas, jelas, tegas, harus keras juga. Terima kasih Kang Asep sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana mantan hakim telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.